Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Poppy Amalia. Guys, ini seru sih, seru banget. Bentar lagi ketemu sama saudara-saudara ya kan? Bingung kan? Pasti dalam pikiran kamu the top of mind pada saat kamu mau ketemu saudara-saudara apa? Apa yang membuat kamu insecure? Apa? Kasih tahu aku jawabannya. Pasti sama, ya kan? Pertanyaannya kapan kawinnya? Kalau udah kawin apa? Kapan punya anaknya? Loh, terus apa lagi kalau punya anak lagi? Kapan punya anak kedua? Ya kan gitu kan? Nah, punya anak pertama aja susah setengah mati, mau punya anak kedua. Nah, itu juga jadi orang jadi sedih gitu loh. Kenapa sih pada nanya-nanya pertanyaan yang apa sih namanya terlalu privacy kayak begitu, ya nggak sih? Kenapa sih harus orang bertanya seperti itu? Nah, kita akan bahas nih serta solusi-solusi jawaban jitu saat kamu ditanyakan pertanyaan seperti itu. Namun sebelumnya aku tunggu dulu like, subscribe, and share. Terima kasih. Kita masuk ke pembahasan yuk. Guys, sebenarnya kenapa sih pada saat lebaran tuh orang-orang sering banget bertanya seperti itu? Kalau udah kumpul-kumpul keluarga, pertanyaannya langsung adalah arahnya ke sana. Sebenarnya mereka itu pada saat kumpul dengan keluarga, ngobrol dengan kamu atau ngobrol dengan saudara-saudara yang lain, itu ada rasa kangen, bener nggak sih? Ada rasa udah lama nggak ketemu, pasti mencari berita. Berarti pertama kali alasan mereka bertanya seperti itu adalah karena mereka kangen sama kamu dan ingin tahu updatean kamu. Itu yang pertama. Nah, kenapa sih sampai sekangen itu? Kamu harus tahu dong berapa lama nggak ketemuan, ya kan? Kan baru tahun ini nih kita boleh mudik, kita boleh ketemu dengan orang-orang. Akhirnya sebagai bentuk lepas kangen itu obrolan pertamanya adalah itu. Apalagi dilihat nih, udah waktunya nih keponakannya atau adiknya nih, udah waktunya harus nikah. Atau ya tadi ya, udah waktunya nih punya anak, kok belum punya anak juga. Nah, untuk beberapa orang tua itu ingin update mencari pemberitaan, maka mereka bertanya seperti itu. Yang kedua, kenapa sih ada pertanyaan seperti itu? Karena rasa sayang yang kedua. Jadi orang yang lebih tua atau orang yang sayang sama kamu, bentuk rasa sayangnya adalah dengan bertanya keadaan kamu dan fase perkembangan kamu di tahapan itu gitu loh. Nah, mereka tuh khawatir banget kalau sampai kamu udah waktunya harus nikah, terus kamu belum nikah, tahapan selanjutnya, stage berikutnya tuh nggak dilalui, tiba-tiba kamu loncat. Atau kekhawatiran kamu juga karena kamu terlalu sibuk bekerja gitu loh. Jadi bagi orang tua atau lingkungan atau kakak, adik segala macam menanyakan hal seperti itu, tante kamu, bude kamu adalah khawatir kamu lupa gitu loh. Nah, itu alasannya. Kalau misalnya sampai kamu lupa, mereka juga siap banget kok dengan seksama, dengan sigap untuk mencarikan pasangan buat kamu. Dijodohin. Tapi aku ngerti. Udah jangan berisik. Aku tahu kalau kamu akan ngomong gini. Ya terus ngapain nanya-nanya sih, kan gak penting banget privacy. Ya aku tahu kamu nonton ini juga sambil ngomel-ngomel ke aku. Iya. Aku tahu pasti kamu kan ngomong kepo banget sih mau urusan hidup orang. Iya ngerti. Tapi kita kan ngebahas di sini adalah kenapa sih orang nanyain itu. Nah, dua hal tersebut tadi yang aku jelasin adalah latar belakang kenapa seseorang tersebut menanyakan kepada kamu. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah karena memang rasa kepo yang luar biasa dari saudara-saudara tersebut. Memang kepo, ingin tahu, dan ada rasa yang namanya membanding-bandingkan. Nah, itu memang itu di luar dari konteks secara psikologis yang positif ya. Ini lebih ke arah yang negatif, yaitu pengen aja ada rumpian, pengen aja kepo, pengen aja nanya-nanya lebih banyak gitu loh. Nah, itu adalah tipikal yang agak sedikit toksik yang harus kamu jauhi pada saat kamu kumpul keluarga. Jadi kalau kamu lihat, nih orang toksik banget nih, karena memang mau banding-bandingin gitu kan. Nanti banding-bandingin gini dia ngomong tuh, kok belum nikah? Anak tante mah lagi persiapan nikah. Ngerti gak sih kamu? Nah, kayak gitu mendingan kamu gitu loh. Kamu juga cari jawaban yang tepat. Nah, kita akan masuk tips menghadapi
orang yang kepo dengan kehidupan kamu. Pertama, siapkan mental guys. Kenapa perlu siapin mental? Ya iyalah, kamu ntar nggak nangis-nangis pulang dari sana, ngerti gak sih? Pada saat kamu mau ketemu dengan keluarga, kamu udah siap mental kamu. Oke, my God. Pasti akan ditanyain pertanyaan ini dan pasti akan moodnya bla 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 bla. Nah oke, kamu siapin diri untuk siap dengan jawaban-jawaban kamu, gitu loh. Lebih bagus kamu siap mental dibanding kamu gelagapan nanti. Ngerti gak sih? Pulang-pulang dari silaturahmi bukannya bahagia, bukannya happy, malah ngomel, malah bad mood, malah masuk kamar, gak keluar-keluar, sedihnya nggak sehari 2 hari, ya ampun lebarannya jadi kemana-mana dong nilainya. Makanya siapin mental ya, jadi kamu udah siap. Oke, saya akan ketemu dengan Tante A, Tante B, Tante C, dan saya udah siapin jawabannya. Mental kamu siap dan kamu berani menghadapi tantangan yang ada. Nah, bagian dari siapin mental itu sendiri, kamu harus tarik nafas, lepasin, tarik nafas lagi yang dalam, lepaskan pada saat kamu mau masuki ruangan tersebut. Dan siapkan mental, kamu bayangin dalam pikiran kamu bahwa tidak akan ada satu orang pun yang menanyakan kalimat seperti itu kepada diri kamu. Itu jauh lebih baik ketimbang kamu berpikirnya ini orang-orang pasti menanyakan kamu, menanyakan masalah jodohnya kapan gitu. Dibanding kamu berpikir negatif, mendingan kamu berpikir positif kan. Nah karena kamu berpikirnya positif, maka orang yang mau nanyain kamu tuh juga akan males nanyain karena kamu senyum-senyum dan bahagia gitu loh. Nah mentalnya itu harus di switching pertama kali, oke? Udah ngerti ya? Kalau kamu masih belum juga kuat mental kamu bisa lihat konten-konten psikologi aku yang lain yang berkenaan dengan relaksasi, yang berkenaan dengan hal-hal yang menguatkan mental, oke? Langsung akses ke sana. Yang kedua adalah pikiran positif. Oh, tentu saja kamu berpikir positif. Tadi kan aku udah jelasin. Cara berpikir positif adalah dengan melihat alasan orang tersebut bertanya kepada kamu. Jadi kamu bisa melihat, oh iya ya pada saat dia bertanya aku paham nih karena dia tujuannya baik sama aku. Tujuannya adalah memahami diri aku dan lebih baik jauh lebih baik ketimbang kamu itu berpikirnya negatif. Tadi aku udah jelasin ya. Jadi kamu lihat latar belakang orang tersebut karena sayang sama kamu. Nah itu jauh lebih baik. Yang ketiga adalah mengalihkan pembicaraan setelah ditanyakan hal-hal yang sensitif seperti itu. Jadi pada saat orang tanya, kapan nih nikahnya? Udah lama loh pacarannya. Kapan punya anak? Udah lama nikahnya, masa nggak hamil-hamil juga? Kamu dengan senyum, dengan bahagia, kamu alihkan pembicaraan. Tante kuenya enak banget, tante bikin sendiri ya? Atau kamu ngomong lagi yang lain yang pembahasannya lebih seru. Tahu nggak sih tante, kalau misalnya kemarin itu di depan ini ada tukang jual somai enak banget loh tante, masa sih gitu loh. Jadi tantenya tuh langsung pikirannya kemana-mana dan akhirnya lupa menanyakan hal tersebut. Solusi yang jitu banget kan. Nah yang berikutnya lagi apa tekniknya? Pada saat tante bertanya atau bude atau yang lain-lain bertanya tentang hal tersebut kepada kamu bisa ngomong seperti ini. Semua jodoh di tangan Tuhan tante, di tangan Allah. Jadi kita berikan kepada hak prerogatif Allah saja ya. Tante bantu aku dalam bentuk doa gitu. Bijak kan kamu? Itu solusi banget loh buat semua orang yang menanyakan. Sama juga kalau bisa tanya kapan punya anaknya, kita kan nggak mungkin bilang saya sudah berusaha setengah mati nggak hamil-hamil juga. Semua cara kan nggak mungkin kamu ngomong kayak gitu kan. Kamu harus lakukan adalah tante doain aja ya supaya aku bisa segera hamil. Tante doa itu apalagi dari orang tua itu bagus banget loh tante. Nah solusi itu sebagai jawaban yang tepat apa kamu harus menyakiti orang lain. Oke gimana? Udah siap mental dan psikologis menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa? Aku doain kamu mampu dan bisa. Nah by the way kalau kamu butuh layanan psikologis karena udah terlalu deep banget dan dalam banget, mendingan kamu langsung ke Poppy Psikolog ya, IG-nya ada untuk kamu bisa sharing atau curhat 24 jam loh dengan para psikolog kami. Demikian dari saya. Kalau ada komen dan cerita kisah-kisah yang menarik, pertanyaan-pertanyaan seputar
hal tersebut, tulis dong di bawah ini. Dan kalau teman-teman lainnya yang bisa ngasih solusi, silahkan tuliskan juga solusi-solusinya. Sampai ketemu lagi, selamat lebaran dan salam buat keluarga besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.